Halo Sobat Easy Stock, kita akan bahas ini eh, bukan kasus saham tapi buku e-book yang baru saya rilis. Ada di Google Play Store sama Playbook sama Gramedia, bentar lagi ada di Tokopedia. Judulnya Kumpas Semua Saham Lokeng Hong yang cuan besar dan masih di hold jangka panjang. Yang kita bahas di sini, kita kupas kapan dibeli, berapa harganya, kapan saham di hold, dan kapan harus dijual. Berikutnya, bagaimana Lo Keng Hong membangun keyakinan sebelum dia membeli saham dalam partai besar. Oke, daftar isinya. Kiblatnya analisa fundamental Lo Keng Hong tentunya sudah sering disampaikan, dia orangnya Warren Buffett atau disebut Warren Buffett di Indonesia. Tapi akan kita kupas tokoh value investor dunia yang sukses itu ada dua, Warren Buffett dan Peter Lynch. Cuma Peter Lynch itu sudah pensiun, kalau Warren Buffett masih eksis dan masih orang nomor 5 terkaya kalau nggak salah di dunia. Meskipun usia udah 90 tahun. Kita bahas profil sahamnya Lo Keng Hong, dari kebijakan dividen, pemegang saham, perusahaan afiliasinya, dan analisa kompetisinya. Ini perusahaan atau emiten yang masih di hold ya. Ada Bimantara, Gajah Tunggal, Lipan Finance, Intelland Development, dan satu lagi adalah Bank NISP. Nah, itu kita kupas 7 saham historis yang sudah cuan. UMTR, multi bagger saat krisis moneter 98. ABMN, investor kontrarian, dia beli saat merugi. Bumi Resources ini termasuk kesalahannya Lo Keng Hong karena dia hold lama meskipun masih untung. Lolos dari lubang jarum karena buruknya tata kelola, yaitu memanage leverage ratio. Akan dibahas di buku ini. Indica Energy, emiten yang turnaround. Tapi dia belinya bukan saat turnaround loh. Sebelum turnaround dia, Bu. Dari mana dia tahu? Nah, itu dia. Kita bahas di situ nanti. Petrosi, fluktuasi harga ekstrim, uji kesabaran dan keyakinan. PNLF, emiten asuransi yang penuh misteri. Indah Kiat, Pulp and Paper, dia di sini menginvestasi layaknya value investor yang sejati. Dan dia memparalelkan harga komoditas pulp and paper. MBSS juga termasuk kesalahan, terjebak di divestasi induk, lupa terhadap valuasi sebetulnya masih tinggi. Dari sini kita akan menarik beberapa pelajaran pentingnya kapitalisasi pasar. Ini di blend di dalam satu analisa per saham ya. Nilai wajar, margin of safety, rasio book value. Ini ada di kesimpulan sebetulnya. Kita nyusunnya seperti ini. Dari kesimpulan terus ada wisdomnya. Nah, kita lihat nih. Pendahuluannya. Nah, di sini. Di sini kita tulis nih. Lo Keng Hong dia hanya bermodal book value kan. Dia tuh nggak punya YouTube channel, nggak punya TikTok channel. Semua yang mengupload itu adalah orang lain. Mungkin ratusan yang sudah. Ada full version, half version, ada yang cuma pendek-pendek. Itu banyak banget. Seperti Warren Buffett. Kalau Warren Buffett itu mungkin kalau udah mendunia, mungkin yang upload itu bisa ratusan ribu orang. Kalau yang mungkin ratusan orang kali ya. Nah, ini dengan bermodal investasi saham dengan modal rumus price to book value bisa triliuner. Sulit dipercaya ya. Tidak pernah berutang, tidak punya partner, tidak punya pemodal. Banyak kok suara, oh di belakang Lo Keng Hong ada somebody. Saya tegaskan nggak ada. Itu dia sendiri. Kok bisa? Dia nggak punya siapa-siapa. Hanya lulusan SMA.
Tapi itu yang terjadi. Kenapa saya bisa percaya? Kalau Warren Buffett itu di awal karirnya dia adalah pengusaha, pengelola reksadana yang dia dirikan. Dia punya izin daripada SEC yang namanya di sini OJK. Dia punya ada 100 investor, 100 partner mungkin saat itu, dan dia mengalami keuntungan. Nanti Anda akan baca persamaan sama kelebihannya, apa bedanya. Memang Locke itu lebih unik daripada Warren Buffett sebetulnya. Cuma Warren Buffett kan kapitalisasinya 100 berapa miliar dolar ya. Locke mungkin baru 5-10 triliun, nggak tahu persis saya. Jadi dia pernah bilang bahwa dia tidak menggunakan metode analisa valuasi yang kompleks seperti enterprise value, EBITDA, discounted cash flow. Apakah benar? Jangan terlalu percaya sebetulnya. Ya memang menitik beratkan price book value, katanya kan bilang lulusan SD juga bisa. Iya, gampang. Price book value kan rumusnya gampang. Ekuitas dibagi jumlah saham beredar kan, dibandingkan dengan harga. Itu aja kan, sederhana. Oke. Kita akan bahas, nah di sini salah satu contohnya. Nah, kita juga akan bahas ininya nih. Nah, ini ada falsafah hidupnya Locke wisdomnya. Kita akan bahas, nah ini nih, ini salah satu kesalahannya MBSS. Kita lihat pergerakan daripada jual belinya, berapa yang dia miliki, terus keuntungannya berapa dividen yang diterima. Terus kemudian kita lihat lagi di sini, enggak. Akan dikupas secara historical ya. Dia masuknya di harga berapa, PBV-nya berapa, PR-nya berapa, dividen yield-nya berapa. Ini bayar dividen terus ini perusahaan. Nah, di sini lihat kesalahannya Locke kenapa dia jual di sini. Kalau kita lihat valuasinya, dia masih bisa naik ke 1000. Nah, ini kan dia udah buang di tahun 2001-an ya, kalau nggak salah. Di sini Anda bisa baca lah di sini. Padahal dia bisa naik. Ini kan call-nya ya. Kalau di sini kan lihat di sini, di sini. Naik tajam kan di sini tuh. Naik ke sampai 1000. Nah, ini dibahas semuanya. Juga ada saham Bumi, ini NKP, yang lihat gimana dia bisa membaca secara paralel pergerakan saham dan pergerakan pulp and paper. Anda bisa lihat di Bloomberg, internet banyak lah harga komoditas. Dia beli saat turun dan dia menjual saat naik. Sama di sini. Korelasi perusahaan komoditas memang seperti itu. Tapi kita juga bahas di sini bahwa ada evolusi nih yang harus diperhatikan. Mungkin ya, Locke mulai meninggalkan barang-barang yang berbasis barang-barang komoditas. Dan dia mulai, apa yang di hold, Anda perhatikan aja, ada Gajah Tunggal, Bimantara, industri leader, kayak Bimantara kan leader di broadcasting, terus Gajah Tunggal leader di produsen ban dan lain sebagainya. Oke, di sini kita juga bahas nah ini nih UNTR pada saat krisis moneter nih lagi dia masuk dengan berapa. Nah di sini kita bahas laporan keuangan saat itu. Ya alhamdulillah ada datanya, kalau nggak susah kan kita datanya. Kita lihat di sini. Terus kita lihat, nah ini perbandingan kompetisi. Ini Intelland Development, kita compare dengan siapa? Dengan APLN, Agung Podomoro, dengan Pakuan Jati dan Sumarekon. Terus kita lihat lagi ke atas, Bimantara kita bandingkan dengan Lang Lakota, pemilik SCTV dan Indosiar, Multipolar. Kenapa kita nggak bandingkan dengan Viva? They are not in the same size. Viva itu jauh lebih kecil, jadi meskipun Multipolar tidak
directly berbisnis di broadcasting, tapi ya dia in the same size lah. Kalau di subsektornya sama, multi sektor holding kalau di Bursa Efek ya. Oke, para pemirsa silakan Anda cek di Tokopedia, Google Playbook, ada buku saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau Anda mau beli langsung bisa, harganya 100.000, silakan DM saya. Terima kasih.